Oke, halo guys, welcome back to Korea Reomit bersama orang Korea yang keren. Oke, follow kembali lagi ke Rinding Dong yang ketiga. Dan kali ini pertama kalinya aku membawakan cerita merinding dari Indonesia. Nah, kejadian kali ini terjadi di sebuah gedung kos-kosan. Jadi, ada satu gedung kos-kosan yang terletak di sebuah kota di Indonesia. Jangan kita perdetail karena takutnya orangnya nanti rugi, oke? Nah, gedung kos-kosannya ini terletak di ujung gang. Udah gitu, kanan dan kirinya ini kebetulan lahan kosong, jadi nggak ada tetangganya. Dan kamar kos kan biasanya ada nomor ya, toh nomor 1, 2, 3, sampai seterusnya gitu. Dan kebetulan kamar nomor 11 di tempat kos-kosan ini sedikit menyeramkan. Loh, kok bisa menyeramkan? Kenapa? Karena orang yang tinggal di kamar nomor 11 ini ditemukan dalam kondisi meninggal. Orang yang nyewa kamar nomor 11 ini adalah seorang perempuan, dan saat orangnya ini ditemukan dalam kondisi meninggal, orang-orang itu mulai bertanya-tanya, apakah dibunuh oleh seseorang atau orangnya ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi karena tidak ditemukan jejak pembunuhan, orang-orang menduga yang nyewa kamar ini mengakhiri hidupnya sendiri. Diakibatkan itu, tentunya orang-orang lain yang tinggal di gedung kos-kosan itu juga meninggalkan kos-kosan ini. Kontraknya nggak diperpanjang, ada juga yang kontraknya masih sisa, tapi mereka pindah ke tempat lain. Karena auranya itu jadi nggak nyaman lagi. Pemilik gedung kos-kosan yang tahu akan kejadian ini, dia sendiri sengaja tidak menyewakan kamar nomor 11. Karena dia nggak mau kalau misalnya harus mempertanggungjawabkan, ataupun nanti ada komplain berhubungan dengan kamar nomor 11 ini. Jadi kamar nomor 11 ini digembok dan tidak digunakan. Tapi meskipun gitu, orang-orang pada nggak mau tinggal di gedung itu. Masalahnya, ada satu orang laki-laki yang bernama Rangga. Rangga merupakan mahasiswa di semester terakhir yang kebetulan orang tuanya itu tiba-tiba jatuh sakit sehingga mereka ini kekurangan secara ekonomi. Rangga, dia nggak bisa balik kampung, dia harus menyelesaikan kuliahnya, tapi uangnya menjadi sangat terbatas, sehingga dia mencari solusi ataupun alternatif untuk tempat tinggal yang lebih murah. Nah, Rangga pertamanya nggak nemu tempat tinggal yang murah gitu. Tapi setelah dicari-cari, akhirnya dia nemu gedung kos-kosan ini. Kamar di gedung kos-kosan ini pada dasarnya itu lebih murah dibandingkan tempat kos-kosan yang lain. Tapi itu pun masih agak terlalu mahal untuk Rangga. Sehingga Rangga itu bilang ke yang punya, "Pak, saya jujur mau tinggal 6 bulan terakhir loh Pak di sini. Tapi budget saya nggak cukup Pak di sini. Bisa nggak Pak dikasih diskon dikit atau gimana gitu? Nggak apa-apa Pak, kamarnya yang agak kotor atau yang pojok sana nggak apa-apa. Yang penting saya bisa tinggal dengan harga sekian gitu." Pemilik gedung kos-kosan ini, dia mikir, waduh, sebenarnya kalau harga segini, aku bisa nyewakan kamar nomor 11 kayaknya lumayan. Karena pemilik gedungnya itu mikir kayak gini, kalau misalnya kamar nomor 11 ini tak sewakan kepada seseorang, dan seseorang ini tinggal baik-baik saja di situ, orang-orang nggak bakal lagi mikir kalau gedung kos-kosanku ini adalah gedung angker gitu. Dan dengan begitu, tentunya kamar-kamar lain akan ditinggali sama penghuni-penghuni lainnya. Sehingga pemilik gedungnya nawarkan, sebenarnya nggak boleh harga segini, tapi saya punya satu kamar nomor 11 di situ. Ini kamarnya bisa lah saya kasih dengan harga sekian. Tapi Mas Rangga perlu tahu, ada orang yang pernah ditemukan dalam kondisi meninggal di kamar itu. Mas Rangga mau ndak? Kalau mau boleh, kalau ndak mau ya saya ndak maksa. Gimana Mas Rangga? Masalahnya, mahasiswa yang bernama Rangga ini, dia itu benar-benar membutuhkan tempat tinggal dengan harga sekian. Sehingga dia itu merasa, wah, ternyata ada tempat tinggal yang bisa tak tinggali dengan harga sekian. Jadi dia itu nggak mikir panjang dan bilang, oke Pak, saya mau, saya nggak apa-apa tinggal di situ. Nggak apa-apa, dulu ada kejadian gini, saya nggak peduli, yang penting saya bisa tidur, nggak apa-apa Pak. Nah, sehingga mulai hari itu, Rangga memutuskan untuk tinggal di tempat kos-kosan itu. Pada hari pertama, Rangga yang masuk ke kamar kos itu, dia merasa auranya itu emang agak dingin, tapi di luar itu, ya nggak apa-apa sih. Tapi ya ada juga sedikit bau apek, karena yang meninggal di situ ditemukan agak telat, sehingga bau busuknya itu memang ada dikit. Tapi di luar itu, ya udahlah, dibandingkan harganya, oke-oke aja. Sehingga dia pun lumayan puas dengan kondisi kamarnya. Dan malam itu, Rangga tidur dengan pulas dan tidak terjadi masalah apapun. Sehingga keesokan harinya, Rangga mikir,
Wah, ini best deal ini best value yang pernah tak temukan ini. Wah, harga segini, aman, nyaman. Wis, aku puas banget sama kamar ini. Mas Rangga ini merasa dia itu benar-benar bangga atas keputusannya untuk tinggal di kamar kos-kosan ini. Dan di malam kedua, mulai terjadi kejadian yang tidak dia harapkan. Dia itu di kamar, dan kebetulan dia itu lagi duduk di kasur gini, menghadap ke arah pintu, karena ada pintu dan jendelanya gini, sebelahan gini. Nah, dia ngadep ke sana, terlihat ada kayak bayangan di belakang jendelanya. Jadi karena ada gorden kayak gini, tapi di belakang gordennya ini terlihat ada siluet gitu, perempuan. Nah, dia ngeliat, loh, kok kayak ada siluet? Nah, dia dekatin, dia buka gordennya. Ternyata nggak ada siapa-siapa. Dia mikir, oh, mungkin kebetulan ada cewek lihat, jadi aku nggak lihat. Dia duduk lagi di kasur. Tiba-tiba ada yang ngetok. Rangga yang dengarkan suara itu bingung. Sita, tadi suara ngetok tuh. Jangan-jangan yang punya. Ya wis, tak buka ya. Pintunya dia buka. Dia lihat ke kiri, lihat ke kanan. Sama sekali nggak ada seseorang. Dan satu hal yang belum tak sampaikan, sebenarnya Mas Rangga ini tinggal di lantai 1, dan karena kejadian di kamar nomor 11 ini, orang-orang itu pada nggak mau tinggal di lantai 1. Jadi penghuni lainnya itu semua tinggal di lantai 2 dan di lantai 3. Rangga yang udah buka pintu dan tidak menemukan siapapun, dia itu mulai merinding. Dia cepet-cepet tutup pintu dan duduk kembali di kasur. Terus dia mikir, yos, ini kayaknya auranya mulai gangguin aku. Wis, nggak apa-apa, aku tak berusaha tidur. Dia sendiri terus-menerus bilang ke dirinya untuk tidak ketakutan. Dan untungnya, meskipun Rangga ini ketakutan, dia ini ternyata berhasil ketiduran dalam kondisi ketakutan. Nah, dia udah tidur. Masalahnya, sekitar pukul 2, tiba-tiba dia ini kebangun, soalnya kasurnya ini terkesan kayak agak miring gitu. Rangga kebangun, tentu melek ya, terus lihat ke sekitar kamarnya. Seketika itu, bulu kuduknya ini berdiri lagi. Polo tahu ya kan, kalau kita baru bangun, kita ngeliat sekitar kan masih agak buram ya tuh. Nah, di tengah keburumannya ini, dia itu ngelihat kayak ada satu cewek yang duduk dan melihat Rangga dari ujung kamarnya. Kelihatan ada cewek yang kayak gitu. Ngelihat itu, Rangga jadi ketakutan dan dia itu mulai kayak ngucap matanya agar bisa ngelihat dengan lebih jelas. Dan setelah penglihatannya menjadi jelas, dia lihat ternyata nggak ada siapa-siapa. Tapi di dalam otaknya Rangga, dia itu masih teringat cewek yang melihat dirinya dari ujung kamar. Bisa dibilang untungnya nggak ada siapa-siapa. Tapi di satu sisi, Rangga ini jujur mulai ketakutan dan juga mulai nggak nyaman dengan kamarnya. Dan mulai hari itu, kesehariannya Rangga ini mulai menjadi berantakan. Kayak setiap tidur itu tengah-tengah kebangun, atau malam hari, tapi dia nggak ngantuk soalnya dia takut. Siang hari, dia itu juga nggak bisa fokus. Pokoknya kesehariannya ini mulai menjadi berantakan. Dan karena Rangga ini mulai sedikit nggak nyaman dengan tempat tinggalnya, dia ini mulai menghubungi teman-temannya dan tanya, aku boleh nggak nginep di tempatmu? Aku boleh nggak malam ini ya nginep di tempatmu? Tapi entah kenapa, teman-temannya itu pada nggak bisa membantu Rangga. Jadi mau nggak mau, Rangga ini harus tidur di kamar kosnya. Ya, kamar kos nomor 11 ini. Dan sekitar setelah 2 minggu, Rangga pindah ke tempat kos ini. Suatu malam, terjadi mati listrik, padam listriknya. Nah, Rangga kebangun, soalnya orang-orang pada bingung, mati listrik gitu. Dia terbangun, kamarnya ini gelap banget, soalnya semua lampu mati. Dan satu-satunya sumber cahaya yang dia miliki adalah HP. Nah, dia buka HP-nya, dia lihat jam, kayaknya subuh gitu. Tapi entah kenapa, dia itu ngerasa kayak ada sesuatu di belakangnya. Nggak tahu apakah itu manusia, atau itu barang, atau apa. Dia nggak tahu itu apa, tapi dia bisa ngerasakan ada sesuatu di belakangnya. Rangga yang lagi megang HP ini, dia itu coba ngelihat belakangnya melalui pantulan layar di HP-nya. Tapi nggak kelihatan, soalnya ini terang. Sehingga dia nyoba, ya wis lah, coba tak nyalakan flashlight, lalu aku tak muter balik, memastikan nggak ada siapa-siapa gitu. Nah, dia tarik notification bar-nya untuk nyalakan flashlight. Dia tarik, dan kebetulan HP-nya ini mati, karena low bat juga. Rangga udah keringat dingin, udah mulai gemeteran, dia udah takut banget. Tapi kalau misalnya dia nggak ngecek belakangnya, dia itu bakal nggak bisa tidur juga. Sehingga dia itu nyoba menghadap belakangnya pelan-pelan kayak gini. Nah,
waktu dia lihat, kita kan bisa ngelihat sebelah kita ya tuh. Dia ini bisa ngelihat ada perempuan yang duduk di ujung kasurnya. Dan ini cewek persis dengan cewek yang dia lihat beberapa hari yang lalu di kamarnya. Tapi ada satu perbedaan, yaitu ceweknya ini nggak menghilang. Dan saat tatapan mata dengan Rangga, ceweknya ini tiba-tiba mulai senyum dengan senyuman yang sangat lebar, tapi tatapan matanya itu kosong. Jadi yang atas ini kosong, yang bawah itu senyumnya itu lebar banget. Rangga yang ngeliat itu kaget banget dan dia mau teriak sekeras mungkin. Tapi entah kenapa tenggorokannya itu terasa kayak kekunci sehingga dia itu nggak bisa teriak. Tapi untungnya saking kagetnya Rangga ini pingsan dan bisa dibilang kayak tertidur hingga keesokan harinya. Dan keesokan harinya, seketika Rangga bangun, dia ini pergi menemui pemilik gedung kos-kosannya. Dan dia bilang ke pemilik gedung kosnya kalau di kamar nomor 11 ini, dia beberapa kali ngeliat cewek yang kelihatannya kayak gini gitu. Setelah mendengarkan semua itu, pemilik gedungnya bilang, saya nggak yakin, tapi kayaknya cewek yang kamu lihat ini mirip banget dengan cewek yang meninggal di kamar itu. Dan berdasarkan rumor yang beredar, siapapun yang mendengar cerita ini katanya bakal sedikit terkutuk. Dan karena Polo-Polo juga udah mendengarkan cerita kali ini, Polo-Polo juga termasuk salah satunya. Hati-hati waktu Polo-Polo di kamar sendirian atau waktu terbangun sendiri di kamar. Yap, siapa tahu ada cewek yang duduk di ujung kamar melihat Polo-Polo dengan tatapan mata yang kosong, tapi senyumnya lebar banget. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Dan sampai jumpa besok dengan video Rinding Dong yang keempat. Buat Polo-Polo yang suka video kali ini, bilang apa? Rinding Dong. Dan jangan lupa share video ini ke teman Polo-Polo yang mungkin tinggal sendirian atau ngekos. Biar malamnya jadi lebih